Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan mengenai identifikasi formulir rekam medis. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Cindy Anastasia Putri dengan NIM 210205089. Yang kedua, Ina Rahmatika Hurota Ayun dengan NIM 210205103. Dan yang ketiga ada Sakita Wasilatul Fatwa dengan NIM 210205115. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, pengertian. Kedua, tujuan dan manfaat. Ketiga, pedoman pembuatan. Keempat, pembuatan formulir. Kelima, pengendalian formulir. Keenam, perancangan formulir. Ketujuh, bagian-bagian formulir. Dan yang terakhir, formulir rekam medis dasar. Kita menuju ke pembahasan dari poin-poin yang sebelumnya. Yang pertama, pengertian. Sebagai suatu bentuk lembaran catatan dengan kolom-kolom di dalamnya yang harus diisi dengan angka-angka, jawaban, ataupun keterangan yang sesuai dengan pertanyaan atau instruksi yang ada. Lanjut untuk poin kedua, tujuan dan manfaat. 1. Untuk mengurangi kesibukan mengutip atau menyalin kembali keterangan yang sama berulang-ulang. 2. Untuk keseragaman atau pembakuan kerja. 3. Untuk mempermudah dalam mengklasifikasi data. 4. Untuk mempermudah prosedur kerja. 5. Sebagai alat perencanaan. Dan yang terakhir ada sebagai alat untuk mengawasi dan evaluasi. Poin 3. Pedoman pembuatan. 1. Mengetahui tugas pokok administrasi. 2. Mengetahui pekerjaan dan keterangan yang dibutuhkan. 3. Mengetahui tentang proses kerja secara menyeluruh sehingga dapat dibuat mengklasifikasikan kerja. Yang keempat, mengetahui oleh siapa, unit mana, dan kapan pekerjaan harus dilakukan. Kelima, mengetahui bagaimana frekuensi pekerjaan tersebut dilakukan dan bagaimana hubungan kerja antar unit dalam rangka pelaksanaan tugas. Dan yang keenam, hal teknis meliputi 1. Kertas kuat. 2. Huruf cetak. 3. Lembaran luas. 4. Menunjukkan gambaran sistematik. 5. Ukuran disesuaikan nomor atau kode tertentu tentang lembar dan pembuatan. Yang keempat, kali ini kita akan membahas pembuatan formulir. Pembuatan formulir mengadakan diskusi dengan yang meminta formulir. Pembuat formulir mencari atau menggali informasi dari pihak terkait sehubungan dengan formulir yang akan dirancang. Pembuat formulir membuat konsep dan diskusikan kembali. Pembuat formulir mengadakan penyempurnaan. Kelima, kita akan membahas pengendalian formulir. Pengendalian formulir adalah kegiatan secara teratur dan terus-menerus untuk 1. Mencegah jangan sampai ada formulir yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. 2. Mencegah jangan sampai ada formulir yang dirubah tanpa persetujuan sebelumnya. 3. Mencegah jangan sampai ada formulir yang beredar tanpa persetujuan yang berwenang. 4. Agar pekerjaan rutin tidak dirubah tanpa rencana sehingga formulir tidak dirubah secara mendadak. Poin keenam ini kita akan membahas tentang perancangan formulir.
1. Aturan dasar. Aturan dasar ini memiliki 5 poin penting yang akan kita bahas. A. Dirancang untuk pengguna mencapai tujuan secara efektif. B. Formulir harus sesederhana mungkin. C. Terminologi untuk semua elemen data, definisi, dan label harus baku. D. Ada petunjuk pengisian atau pengumpulan data dan konsistensi interpretasi data jika diperlukan. E. Item data diurutkan secara logis mengacu pada dokumen atau urutan pengumpulan data. Presentasi informasi harus menarik perhatian pembaca. Kedua, agar formulir dapat mengurangi beban kerja dan tidak menambah keruwetan kerja. A. Mudah digunakan. B. Membantu pengumpulan data yang dibutuhkan. C. Terbatas dari item data yang tidak penting. D. Menyampaikan data yang mudah dipahami atau tidak dilanjuti. 7. Poin 7 ini kita akan membahas tentang bagian-bagian formulir. Bagian-bagian formulir ini ada 5 bagian. Yang pertama, kepala atau heading. Beberapa sebagian tempat pemberian judul dan mengandung informasi tentang formulir yaitu sebagai berikut. 1. Letak judul formulir ditempatkan di bagian tengah atas. 2. Nama dan alamat institusi perlu ditulis dalam judul. Ketiga, identifikasi dan tanggal edisi formulir pada umumnya ditempatkan di tepi kanan bawah. Keempat, identifikasi formulir harus pada semua halaman. Bagian 2. Pengantar atau introduction. 1. Menjelaskan tujuan formulir. Kadang-kadang penjelasan melalui judul formulir yang cukup memadai. 2. Pengantar yang menyatakan secara eksplisit tujuan pengisian formulir mungkin perlu dicantumkan. Bagian 3. Instruksi atau instruction. 1. Menjelaskan cara pengisian formulir. 2. Instruksi umum sebaiknya cukup pendek dan ditempatkan pada bagian atas formulir. 3. Instruksi tidak boleh dimasukkan dalam ruang yang harus diisi, tetapi harus ditempatkan secara terpisah di bagian depan atau atas formulir jika masih tersedia ruang, atau di balik formulir jika perlu instruksi yang rinci. 4. Pengisian formulir harus sudah tahu berapa copy form yang harus diisi, siapa yang harus menandatangani, kepada siapa formulir dikirim, dan sebagainya. Bagian 4. Batang tubuh atau body. 1. Merupakan bagian inti formulir. 2. Penataan data perlu mempertimbangkan. Yang pertama, pengelompokan yang sesuai. Yang kedua, pengurutan. Yang ketiga, kerapian. Yang keempat, tepi, spasi, dan jenis huruf. Yang kelima, cara pengisian. Ketiga, tepi diperlukan untuk pencetakan, pemotongan, dan pembendelan formulir. Yang keempat, spasi yang memadai memberikan keleluasaan pemasukan data. Bagian 5, penutup atau close, adalah bagian untuk tanda tangan. Poin ke-8 ini kita akan membahas formulir rekam medis dasar. Formulir yang dapat digunakan untuk semua pasien yaitu A. Lembaran umum, diantaranya 1. Indeks ringkasan diagnosa. 2. Ringkasan masuk dan keluar. 3. Riwayat dan pemeriksaan fisik. 4. Instruksi dokter. 5. Catatan perawat atau bidan. 6. Hasil pemeriksaan laboratorium atau radiologi. 7. Resum atau ikhtisar waktu pulang. 8. Lembaran persetujuan dan sebagainya. B. Lembaran khusus, diantaranya 1. Laporan operasi. 2. Laporan anestesi. 3. Lembaran kontrol istimewa. 4. Riwayat kehamilan. 5. Catatan atau laporan persalinan.
6. Identifikasi bayi. 7. Lembaran persetujuan operasi. 8. Lembaran permintaan atau jawaban konsul. Sekian dari kelompok kami tentang penyampaian identifikasi formulir rekam medis. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.